Terpaksa dibakar ada yang tidak terpaksa. Maksudnya ini kan dilatih. Tampilkan bagaimana hasil latihannya. Yang sudah Al-Quran, sudah 1 tahun. Yang sudah Al-Quran lah. Itu salah-salah dulu. Iya. Jadi Ini diperbaiki. Yang sudah Al-Quran. yang belum sah. Surya sudah Al-Quran. Iya, yang saya perlu. Habib. Sama-sama Habib. Ini tuh di apa namanya di schedule. Umpama untuk pekan depan ini orangnya sudah ditunjuk sekarang. Iya, betul. Nah, nanti berlatih. Nanti dimasukkan di grup yang pagi ini dilawal itu. Nah, seminggu sebelum hari-hari. Iya. Iya. Itu kalau malu papa bisik-bisik tuh. Kayak minggu latihan bola tapi pas disuruh nendang tidak ada yang mau. Tetapnya dari tunjuk duluan trauma nggak datang besoknya. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عمدا نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا Kemarin saya rindu sekarang kayak Jason Nico. Yes, Tasya. Kesto tuh. Bikin dia senyum tuh Tasya. Semoga yang membaca dan mendengarkan
kebiasaan itu nanti bisa jadi ibadah itu kalau selalu diperbaharui niatnya. Niat kita ini di sini, karena yang dinilai itu adalah Allah memandang ke hati kita. Jadi Allah yang ila hadisakum. Jadi Allah tidak memandang yang zahir, yang tampak, bukan itu yang dijadikan sebagai objek penilaian. Tapi yang Allah nilai itu adalah fi qulubi. Justru yang tersembunyi di dalam hati inilah yang tampak terang benderang sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat kita. Niat kita tentu saja kita kumpulkan niat-niat baik itu. Ya. Karena niat seorang mukmin itu bagus daripada atau lebih baik dibandingkan dengan perbuatan. Salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga perlu niat. Ya. Ini juga perlu. Nah, kadang ini jadi rutinitas saja. Jadi hanya di lisan saja tapi tidak sampai di hati. Karena sekali lagi kadang rutinitas ini membunuh kreativitas ya. Karena rutin akhirnya ini kita mesti setiap hari, setiap saat kita senantiasa memperbaharui niat kita untuk setiap kebaikan-kebaikan ya. Nah, tadi Ustaz Hamka mengatakan Kiai muda yang sudah tidak muda lagi. Itu betul sekali. Sedikit saya jelaskan, ini banyak yang tidak tahu Kiai muda itu apa. Ini sebenarnya gelar akademik ya. Ini gelar akademik. Itu kita kuliah ini Pak. Jadi ini kan ada lembaga pendidikan itu yang bernama Kementerian Agama. Itu namanya Diniyah Salafiyah. Itu mulai dari taman kanak-kanak itu namanya RA. Apa singkatannya? Rodatul Atfal. Ya kan? Naik SD itu namanya Madrasah Ibtidaiyah. MI. Nah, kemudian SMP itu nanti Wusta. Bukan sanawiyah, lain lagi. Namanya Wusta, kemudian adanya itu kuliahnya itu Ma'had Alim. Ma'had Alim selevel dengan universitas. Nah, Kiai muda itu sebenarnya kalau kita mau akselerasikan dengan gelar formal itu S2. Masya Allah. Itu S2 itu. Ah, jadi sudah tua, sudah tua itu. Sudah tua. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini kita masuk tahun baru Hijriah. Ini bertambah atau berkurang? Berkurang umurnya. Bertambah tuh. Bertambah hitungannya tapi 1446. Sekarang jadi 47. Berarti bertambah jumlahnya tapi jatahnya berkurang. Jadi apa namanya itu bertambah bilangan tapi esensinya berkurang. Itu bedanya umur dengan yang lain. Kalau yang lain itu bertambah bilangannya, bertambah juga barangnya. Betul ya? Kalau bilangannya bertambah berarti bertambah barangnya. Tapi kalau umur itu kalau disebutkan bertambah bilangannya berarti barangnya itu berkurang. Jadi kalau ada orang mengatakan umurmu berapa? 50 tahun. Itu banyak atau sedikit itu 50 tahun itu? Sedikit. Sisanya sedikit. Sisanya sedikit. Ya, sisanya
sisanya sedikit. Nah, jadi tidak salah kalau ini rata-rata mau 20-an ya. Oh, 30. Sorry saya. Paham kok berapa aslinya? 42. Ini lagi on fire. Sudah matang. Ini biasanya rawan puber kedua, ketiga ini umur Mas. Usia matang ini. Benar-benar itu benar Pak. Ya. Nanti laki-laki itu ini saya kasih tahu sama yang laki-laki ya. Yang merasa Laki-laki itu pubernya itu sering, banyak. Bahkan termasuk sudah menikah itu nanti masih ada puber. Pokoknya kalau bahasa kalau laki-laki itu jalan tangannya masih merayu. berayun, itu berarti masih ada potensi puber itu. Meskipun umurnya Saya katakan berarti bisa jalan. 70, 80 itu. Ya. Nah, baik. Tapi itu artinya sunnatullah. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana hari-hari ini ada perenungan tentang bagaimana yang baru kita berdiri hari ini sekarang mana ke depan dengan pengalaman masa lalu. Ada yang kurang-kurang kita sempurnakan, ada yang lebih-lebih kita kurangi. Ya, maksudnya kadang kita ini sibuk, tapi sebenarnya kita ini berjalan di tempat. Kita ini kadang capek, tapi kita lupa sebenarnya capek kita ini menghasilkan apa gitu. Kan seringkali kita begitu. Itu namanya sebenarnya kita terjebak. Itu terjebak dalam satu fenomena kejiwaan. Ya. Ketika kita ini merasa sibuk, merasa lelah, tapi sebenarnya secara pencapaian ini tidak ada. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kita berjalan di tempat. Kita berjalan di tempat. Saya berikan contoh umpama seperti kita setiap pekan ya latihan baca Quran ya. Iya. Setiap pekan ini ada pelatihan baca Quran. Sudah berapa lama? Tahun itu? Sudah tahun ini. Sudah tahun ketiga ini. Nah, inilah masanya sekarang ini. Setelah setiap pekan ini kita mengikuti pelatihan baca Quran, kemudian dalam kurun waktu yang sudah masuk tahun ketiga ini, saatnya kemudian kita flashback ini. Ini sebenarnya ada hasilnya kan tidak? Kalau tidak ada, kalau belum ada, ya, kita harus menata ulang ini. Sebab kalau tidak, maka umur ini akan sia-sia. Itu akan ditanya. Wabil khusus masa muda. Jadi umur itu pertanyaannya ada dua. Yang pertama secara keseluruhan itu, umurmu itu kau pakai apa? Tapi wabil khusus itu masa muda itu akan ditanyakan secara spesifik. Masa muda itu kau pakai apa? Ini penting. Karena sekarang ini saudara-saudari sekalian, kita ini tanpa terasa mungkin ya membuang sesuatu. Sebenarnya sesuatu umur itu kan sesuatu yang Imam Ghazali itu tanyakan itu apa yang paling jauh. Kira-kira kalau ditanya kita itu apa yang paling jauh, apa jawabannya kita? Apa yang paling jauh? Jadi ada yang bilang Jauh saat ini. apa yang paling jauh menurut Jauh kita? saat ini. Paling jauh apa ya? Calon istri. Ini itu calon istri. Ada yang bingung juga apa ya? Ya. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Saking jauhnya itu kita tidak bisa kembali.
paling jauh itu masa lalu. Sudah lalu. Kenapa? Tidak bisa diulang. Karena itulah dia itu berharga sekali. Coba kalau kita kehilangan sesuatu itu kita bisa ganti. Tapi kalau kehilangan waktu, segan tidak. Maka seandainya kita tahu betul itu, memahami betul nilai daripada waktu itu, maka sedetik pun tidak akan kita sia-siakan. Oleh karena itu kita harus menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, dan yang lebih penting lagi daripada itu adalah bagaimana kita mengevaluasi itu. Sibuk-sibuknya kita ini nih, hasilnya itu apa? Ada enggak? Nah, untuk baca Quran ini teman-teman sekalian, Quran itu punya karakter tersendiri. Apa karakternya Quran itu? Satu, Quran itu tidak mau, jadi dia itu enggak. Ya, kalau kita itu tidak sering berinteraksi, jadi kita harus punya waktu yang kita luangkan untuk mengaji, melatih. Kemudian yang kedua, kita tuh bisa pakai bantuan media sosial, ya. Seumpama kita mau latihan baca Fatihah, itu saya lihat di YouTube itu sudah banyak sekali video-video yang dia tampilkan itu tulisannya. Nah, kemudian dia tuntun kita panjangnya, pendeknya, dengungnya, itu tinggal kita tirukan saja. Nah, jadi di samping kita latihan mengaji 1 kali 1 minggu itu, ya kita harus meluangkan waktu lagi untuk melatih. Jadi teman-teman sekalian, para ahli itu mengatakan begini: kalau ada orang yang meluangkan waktunya 1 jam setiap hari untuk membaca 1 buku dengan konten tertentu, katakanlah tentang tentang filsafat keumpamaan, setiap hari dia meluangkan waktu untuk membaca 1 jam, maka di tahun kelima itu dia sudah setara dengan S2. Dia sudah setara dengan S2 ilmunya. Jadi kita perlu 1 jam yang betul-betul berkualitas. 1 jam yang betul-betul berkualitas. Nanti kita cari apa yang kita lakukan, ya. Jadi 1 jam ini kalau betul-betul kita maksimalkan untuk katakanlah memperbaiki kualitas diri kita dalam bidang-bidang yang kita senangi, itu kita akan melihat perubahannya. Seperti tetesan-tetesan air itu, ya kelihatannya kecil, lemah, tapi dia bisa membolongi batu. Karena kita ini datang semangat, ini langsung ya, seperti air bah, ya. Seperti air bah yang disiram ke batu gitu. Ngaruh kan tidak? Tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau yang sedikit ini, ya, kita carilah kapan waktu kita yang paling nyaman, kapan waktu kita di situ on fire lah gampangnya. Nah, maka di situ kita maksimalkan untuk hal-hal baik yang kita senangi. Nah, teman-teman sekalian, bulan Muharram ini termasuk bulan haram, ya. Bulan haram itu ada berapa? 4. Ada 4. Ya. Pertama Zulhijjah, Zulqaidah, kemudian haram. Ini 3 berurutan ini. Nah, kemudian satu lagi itu antara Jumadil Akhir dengan Rajab, dengan Syaban, namanya bulan Rajab.
Nah, ini haram itu. Haram itu artinya apa? Artinya suci, terhormat, mulia, itu artinya. Nah, jadi status itu Allah Subhanahu wa taala sematkan itu bukan tanpa isi. Ya, bukan pepesan kosong itu. Itu ada maknanya. Jadi karakter pada bulan haram itu adalah sama. Tadha'afatis sayyi'ah kama tadha'afatil hasanah. Di bulan-bulan haram itu ya, distatuskan sebagai haram. Nah, maka itu konsekuensinya adalah setiap kebaikan yang dilakukan di bulan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Sebagaimana dosa yang dilakukan di bulan itu juga berlipat ganda juga catatannya. Jadi dosa di bulan haram dengan dosa di luar bulan haram itu sama-sama dosa, tapi bobotnya kualitasnya beda. Ya, kenapa? Karena itu tadi ada status Allah haramkan itu, Allah muliakan, Allah sucikan. Makanya Makkah itu disebut apa? Tanah haram. Maksudnya itu tanah yang suci, tanah yang terhormat. Jadi orang melakukan sholat di tanah haram dengan sholat di luar tanah haram beda pahalanya, sama-sama sholat. Begitu juga dengan dosa di tanah haram dengan dosa di luar tanah haram sama-sama dosa tapi beda, bobotnya beda. Kenapa? Karena itu tadi ada status haram. Oleh karena itu yang paling penting untuk kita saling mengingatkan di bulan haram ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu adalah tunaikan perintah-perintah. Nah, dan di antara perintah-perintah itu prioritaskan yang wajib-wajib. Nah, kemudian sisi yang kedua itu adalah meninggalkan larangan. Kalau larangan ini, saudara-saudara, itu tidak ada tidak ada istilah keringanan-keringanan. Ya. Begitu dilarang itu total gitu. Nah, kalau sholat itu kan umpama yang wajib-wajib, kalau perintah itu yang wajib-wajib ya sholat 5 waktu puasa Ramadan, ya. Sholat 5 waktu puasa Ramadan. Zakat ya semua orang bisa jadi zaki. Mungkin kita pengen tapi kita tidak memenuhi syarat, ya tidak boleh. Haji apalagi, ya tidak semua orang itu diwajibkan untuk berhaji, apalagi zaman sekarang. Susah. Tapi kalau yang haram itu, saudara-saudara, itu tidak ada istilah toleransi. Jadi khomer itu, miras itu, setitik dengan 1 drum itu sama aja. Setitik dengan 1 drum sama. Ya. Saudara makan babi dengan makan uang haram itu sama deh. Ya. Jangan sampai babi tidak mau tapi uang haram doyan. Padahal sama itu. Sama. Jadi kan ini kan sekarang ini banyak orang-orang yang katakanlah soleh tapi nakal. Maksudnya soleh tapi nakal itu ya seperti itu tadi. Kalau babi nggak mau tapi uang haram, jadi dia katakanlah ini kemarin ini ada dari mana kayaknya dia dapat suap itu berapa M itu, kemudian dia gunakan untuk mengumrohkan 50 orang. Ini contoh soalnya tapi nakal. Jadi di satu sisi itu dia menampakkan simbol-simbol kesalihan, tapi sisinya yang tersembunyi itu adalah korup ya. Ya, jadi dia tidak takut dengan yang haram. Padahal sebenarnya ibadah yang paling besar itu adalah meninggalkan yang. Ibadah yang paling hebat itu meninggalkan yang haram. Terus terang.
Ada orang mungkin yang sholatnya itu cuma yang wajib saja, tapi terhadap yang haram itu dia punya prinsip. Ada orang ini yang Masya Allah zikir panjang, zikirnya panjang, pagi dan sore ini zikir pagi sore ini tidak terlewatkan. Setiap hari Quran 1 juz, setiap 3 bulan berangkat umroh, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, tapi korupsi. Kira-kira yang lebih dulu masuk surga itu yang mana? Jadi ada orang ini tidak pernah sedekah, tidak pernah. Cuma yang wajib-wajib saja. Nanti puasa kalau Ramadan betul baru puasa. Sholat itu 5 waktu aja, sholat sunnah tidak ada sama sekali. Tapi dia menjaga diri dari yang haram. Kira-kira yang gampang jalannya itu yang mana? Ya, gitu. Ya, wajib-wajib. Ini yang serba minim ini. Ya toh? Kenapa? Karena tidak ada sangkutan. Tidak ada sangkutan. Ya, memang dia minimalis, tapi banyak orang ini yang katakanlah wah ibadahnya wah, ya elit, ya dia masuk kelas elit. Akan tetapi dia gampang sekali, tidak takut, tidak ada takutnya sama sekali dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada, kita mungkin percaya atau tidak ya, itu kenapa generasi as-salafus shalih itu mendapatkan predikat sebagai umat atau generasi yang terbaik. Itu karena apa yang mereka lakukan itu betul-betul di luar nalar kita yang zaman sekarang, terutama untuk meninggalkan yang haram. Ada seorang tabi'in itu namanya Ahnas. Suatu ketika dia diangkat menjadi gubernur. Dia sudah tahu, nanti kalau saya jadi gubernur ini, maka orang-orang keluarga saya ini pasti semuanya akan datang ke sini. Ada yang minta inilah, minta itulah, minta. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan kayu, jejer kayu. Jadi begitu keluarganya datang, ini kayu dibakar. Jadi ada, ini keluarganya ada di sini, kemudian ada api menyala, dia ada di sini. Dia bilang, kalian datang ini mau apa? Dia bilang, kita ya, silaturahim, tapi kedoknya silaturahim, tapi sebenarnya dia meminta, Ada maksud. ya, minta jabatan, minta proyek, minta macam-macam. Saya sudah tahu, kalian berani tidak menembus api ini kan? Berani tidak kalian melangkahi api ini? Tidak berani lah. Nah, kalau begitu urungkan niat kalian. Karena kalau ini kita teruskan, ini kita cuma dihalangi oleh api. Tapi kalau kita teruskan, nanti kita akan dipertemukan di dalam api beneran. Hanya keluarganya pulang. Coba bayangkan itu. Cara-cara seperti ini ekstrim betul itu. Ya, untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Ini yang betul-betul ini. Makanya Nabi sabdakan ya, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Itu ibadah yang paling hebat itu meninggalkan yang haram. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian janji Allah di balik meninggalkan yang haram ini luar biasa. Ya, luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, lan innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairum min. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, ya. Kamu hijrah dari sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Apakah itu teman yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, muamalah yang tidak baik, makanan yang tidak baik, pola hidup yang tidak baik, ya. Kamu tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hijrah karena Allah, maka Allah pasti akan mengganti yang kamu tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Pasti. Kita tinggalkan lingkungan yang buruk, maka Allah akan ganti dengan lingkungan yang baik.
kita tinggalkan teman-teman yang buruk, maka Allah akan ganti dengan teman-teman yang baik. Kita tinggalkan transaksi, kita tinggalkan riba, maka Allah akan berikan keberkahan dalam rezeki kita. Ya seperti itu prinsip hidup itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka hendaklah bulan Muharram ini kita jadikan sebagai momen berpijak. Ini momentum kita untuk berhijrah, ya, berhijrah untuk menjadi lebih baik, ya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota di dalam masyarakat, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini momennya. Makanya momen hijrah ini, nah, itu kita apa namanya? Ada doa apa? Ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Tapi janganlah doa ini hanya kita jadikan sebagai ritual saja. Nah, tapi kita tidak apa namanya? Kita tidak akarkan itu di dalam jiwa kita. Bagaimana harapan-harapan kita, ya, kita tinggalkan tahun ini, ya, banyak kesalahan kita tidak terhitung. Itu kita harus catat betul itu, bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini di tahun yang akan datang ini tidak boleh lagi saya ulangi. Kita tekadkan itu. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, itu barangkali amaliyah yang paling utama di bulan Muharram ini adalah kita mengawali dengan sekali lagi memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi kita mau dekati, jangan lagi kita mau cicipi, jangan lagi kita mau apa namanya ini menjadi bahagian, ya, daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Saya berikan contoh umpama masalah apa namanya miras, ya. Tadi malam itu Pak Charles Diman Sanggup ini Pak Fahir, ya, jam 10 malam sampai jam 12 barangkali itu beliau minta salah satu di antara jemaah itu yang datang itu tentang miras ini, Pak, bagaimana ini. Beliau punya komitmen untuk katakanlah bagaimana beliau mengatakan kalau memberantas, kan ini regulasinya dari pusat juga, tapi bahasa beliau itu bagaimana mengontrol ini, ya, bagaimana apa namanya jalurnya dan ruangnya itu dipersempit. Dan beliau katakan bahwa selama ini kan kita mengira bahwa orang Papua ini, ternyata katanya itu pendatang itu kalau mabuk lebih parah lagi. Cuma bedanya, ya, kalau pendatang itu katanya kalau dia mabuk dia pulang ke rumah tidur. Tapi kalau orang Papua ini tinggal di jalan ngoceh, nah, itu sampai tengah malam sampai subuh itu. Nah, itu memang jadi jangan sampai kemudian kita menjadi bagian daripada. Jangan sampai saya kan jualnya sama orang non. Jangan. Ya. Jadi transaksi yang haram itu bahkan kepada yang non muslim pun ya, itu tidak boleh. Jangan menjadi bagian daripada hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, ini yang kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan besok itu tanggal 9 Muharram, ya, besok hari Sabtu. Hari Ahad itu 10 Muharram, hari Asyura. Jadi mulai besok itu kita disunahkan berpuasa, ya, tanggal 9, tanggal 10. Atau tanggal 10 11, ya, 9 10 atau 10 11.
Kemudian juga di 10 Muharram itu ya bagi yang kita semua ini ya, itu kita disunnahkan untuk idkhalus surur ya, menyenangkan keluarga. Ya. Dengan apa? Nabi SAW sabdakan man wassa'a iyalahu yauma asyura. Barang siapa yang melapangkan belanja keluarga ya, belanja keluarga. Nah, Para suami ya. tapi biasanya yang pegang duit itu istri. Tiap hari disenangkan Ustaz. Menteri Keuangan aja, Menteri Keuangan di situ. Sudah tiap hari disenangkan. Biasanya jadi nanti hari Asyura itu diajak ke bukan ke Toko Mas. bosnya Pak Yedi. Edisam. Mas. Toko perhiasan. Ya, ganti-ganti kan. Masya Allah. Tukar saja Ustaz. Jadi nanti kalau istri itu sudah pilih-pilih, Mas saya diajak ke sini nih, mau ganti ini kan? Apa diam aja. Kalau enggak diam aja. Cicip, diam aja. Kok diam? Diam itu Mas. Iya. Iya. Kalau saya dia jamrut di sini. Makanya itu orang beres diam, malah tidur masih. Jadi minimal diluangkan waktu untuk ya minimal disenangkan lah, dipijit-pijit. Ya, jadi itu Nabi sabdakan siapa yang melapangkan belanja di hari Asyura itu untuk keluarga, maka Allah lapangkan dia setahun penuh. Ya, mungkin yang belum punya pasangan ya, Orang tua lah. orang sekolah minimal di telepon ya, Ini uang juga. Kirim uang. kirim uang. Selembar 2 lembar ya, yang berwarna merah. Baru gajian. Ya, baru gajian ya. Alhamdulillah. Itu disisihkan. Ya. Ya itu barangkali kita sempat share pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi terdengar materi yang disampaikan oleh Kiai Mega yang ternyata sekarang Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang disampaikan, apa yang menjadi sunnah di bulan Muharram, apa yang ditinggalkan dalam kita tingkatkan. Baik, sebelum kita menutup sesuatu ada pertanyaan yang ditanyakan, baik di dalam konteks Muharram yang telah disampaikan ataupun di luar konteks Muharram, dipersilakan. Sambil. Biasanya kalau makan dulu sih. Sambil datang santai saja. Ayo saya, ibu-ibu. Ayo bertanya, jangan nanti belakang mau tanya sama siapa. Makan ada, ayo bertanya nih. Tanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya tentang penjual kamar. Kan yang mendapat dosa itu penjual, pembuat dan peminum. Tidak usah.
dan peminum. Nah, misalnya dalam satu toko kan yang suruh jual itu misalnya pemiliknya. Nah, apakah karyawannya juga mendapat dosa? Besok kita jual Homer. Jangan bekerja di toko. Kalau dalam toko itu jual berbagai macam selain Oh, Homer. kayak di Hadi ya, bukan di Hadi gitu. Di Hadi itu kan dijual semua juga. Tanya pengalaman kah, Uteng? Aman? Bisa. Tapi kalau kerja di situ tiba-tiba disuruh jual kamar, berani tolak kan tidak? Tanya dulu. Maaf Pak, saya tidak bisa melayani kalau yang ini. Bisa bilang begitu. Pembelinya ada sendiri. Bisa dipesan. Tadi apa kerja lain juga. Terima kasih. Kenapa? Ada rencana mau ini kerja di... Jadi begini. Tanya saja. Jadi kita itu harus punya pandangan yang bisa luas. Ini bukan semata-mata apa yang terjadi. Apa sih sebenarnya susahnya? Apa sih sebenarnya rusaknya itu kalau ada orang beli kita kasih, dia minum sendiri. Ya, uangnya umpama juga tidak mencuri, tidak akan seperti itu. Tapi sebenarnya ini proyek besar sebenarnya ini kalau kita mau ini misi yang sangat besar ya. Bagaimana kita semua umat Nabi ini melibatkan diri di dalam apa? Pencegahan mabuk massal ini. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya misinya. Kenapa? Karena Nabi sebutkan Khomer itu umul khaba'is. Itu sudah induk yang melahirkan berbagai macam dosa yang lain. Dan itu fakta. Itu diteliti. Kita tidak bisa bayangkan apa yang disebut dengan incest. Incest itu hubungan seks saudara. Itu diteliti itu awalnya itu adalah mabuk. Awalnya mabuk. Kalau di normal nggak mungkin dia berani. Awalnya mabuk. Setelah itu kemudian tidak mabuk lagi terjadi. Kenapa? Karena itu tadi pengaruh khamar. Menghilangkan apa lagi? Menghilangkan potensi-potensi kemanusiaan sebagai khalifah. Coba kita lihat ini orang-orang yang kehilangan apa ya? Kehilangan manfaatnya sebagai manusia itu ya biasa disebut sebagai sampah masyarakat ya. Sampah masyarakat itu berawal dari mabuk. Jadi tidak berguna sama sekali. Ya. Dan ini sebenarnya itu yang diperangi oleh Islam itu sebenarnya. Sehingga semua yang terlibat dalam Khomer itu semuanya mendapatkan laknat. Termasuk yang bahkan yang menuangkan ya, sebagai bartender kan menuangkan itu ya, dapat laknat. Mencatat saja itu dapat laknat, mencatat. Dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sekali lagi sedikit pun jangan melibat. Bahkan duduk di majelis bukan majelis taklim, majelis khomer. Ada teman-teman, ada kadang kita ini ada yang menyebut diri itu sebagai social drinker. Jadi orang yang minum hanya karena pergaulan sosial. Dengan mengatakan ya ini kan hanya basa-basi saja. Tetapi siapa yang menjamin kemudian bahwa mereka ini tidak minum di luar itu kan? Tidak ada social drinker itu yang berani menjamin dirinya bahwa dirinya akan terbebas dari. Kenapa? Karena ini adiktif ini. Ya, memang bikin candu. Jadi, nah itu mungkin. Jadi seperti yang disampaikan tadi ini ada toko yang jual berbagai macam ya, ada sembako macam-macam. Tapi di situ juga ada khomer. Bagaimana hukumnya bekerja di toko seperti itu? Saya katakan bisa tidak? Ya, menolak. Kalau bisa monggo.
dulu toh. Besok kita pesan. Menolak DPD. Maaf Tidak Pak, melayani saya dengan tidak bisa. Kan itu kita punya hak juga toh. Kita punya hak sebagai, bukan berarti kita ini karyawan kemudian sembarang kita disuruh gitu. Jadi saya pernah ceritakan kemarin itu ya, tentang bagaimana ada orang yang melamar pekerjaan, justru dia itu diterima karena dia tidak minum khamar. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita meninggalkan sesuatu itu intinya tadi yang saya sampaikan sebenarnya hadis Nabi. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita meninggalkan itu, tidak bisa. Kalau kamu tidak mau jual ini, kamu saya pecat, ya sudah. Alhamdulillah. Nanti Allah gantikan saya dengan yang lebih baik. Yakin itu. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baiklah, kita sudah mendengar. Bertanya lagi Pak. Ada kan? Ya, baik. Angga, satu pertanyaan terakhir dari Kompas. Ini ada uti. Baik, ya ini yang tadi sudah jelas. Itu tadi terkait dengan khamar ya, larangan khamar bagi yang menjual buat. Jadi bagaimana dengan apakah itu sama juga dengan menjual barang-barang haram lainnya seperti babi misalnya atau anjing atau juga ketika kita bekerja di tempat yang ada kaitannya dengan halal haram seperti tempat yang melakukan riba, sifat pinjam riba gitu, yang kita kalau disebut lagi yang sifat pinjam riba gitu. Nah, apakah ini juga akan berpengaruh pada amalan kita nanti? Apakah ini akan menjadi amalan terus menerus dalam dosa atau bagaimana? Itu betul. Itu ada kaidah usul fikih. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan sarananya. Allah haramkan sesuatu, Allah juga haramkan sarananya. Sarana itu adalah apa-apa yang menyampaikan ke sana. Jadi seumpama seperti begini. Kita ini jualan anggur, jualan buah-buahan ya. Lalu datang orang mau beli. Tapi kita tahu betul kalau orang ini suka fermentasi itu anggur itu dijadikan miras, maka kita tidak boleh jual sama dia. Dia tidak boleh jual. Kenapa? Karena itu namanya sarana itu. Sarana untuk. Iya. Tidak boleh kita suplaikan bahan baku kepada orang yang kita tahu betul kalau ini orang. Ya, seperti itu. Maka bekerja di tempat riba umpama, tempat riba itu tidak boleh. Meskipun di situ itu kita itu statusnya hanya cleaning service. Kenapa? Karena kita tahu gaji kita itu dari situ. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan keyakinan kepada yang memberikan rezeki. Jangan kita saya tidak bekerja di sini, saya mati makan apa Pak? Ini orang lupa masa lalu. Kamu bekerja di situ udah berapa tahun? Baru 2 tahun ini Pak. Dan sebelum itu kamu makan kan tidak? Makan juga Pak. Berarti makan itu bukan dari situ. Ya. Jadi sekali lagi ini apa namanya memang betul-betul ujian. Jadi dalam Quran itu Allah sebutkan ya wa may yattaqillah yaj'al lahu. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan. Ini sebenarnya ada kronologisnya. Jadi orang ini disodorkan yang haram. Dia dalam kesulitan ini. Dia dalam kesulitan, semua pintu itu seperti tertutup kecuali pintu yang haram. Nah, tapi dia buka atau tidak pintu yang haram itu? Ketika dia tidak membuka pintu yang haram itu karena takut kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, maka nanti Allah akan bukakan pintu-pintu yang halal itu melimpah. Kita tahu banyak cerita itu.
ada orang yang ya meninggalkan riba ya, dia tinggalkan riba, dia kehilangan kekayaan sekian karena meninggalkan riba. Nah, malah kemudian apa? Allah kemudian bukakan ya, jalan yang lain. Itu banyak kisah-kisah inspiratif tentang itu. Nah, ada orang yang punya utang gara-gara riba itu sekian M ya. Kemudian dia betul-betul berhijrah, memulai usaha kecil dari nol. Saya kalau tidak salah itu dia bikin keripik tahu kan. 3 tahun kemudian semua utangnya itu sudah lunas dan dia sudah katakanlah bebas. Ini persoalannya itu kita yakin tidak dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan keyakinan di sini yang berbicara. Banyak sekali fakta-fakta yang coba kita lihat Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu goda ya. Dengan ini orang yang memaksa ini boleh dikatakan ini atasan juga, atasannya, pemiliknya, karena beliau itu distatuskan sebagai budak pada waktu itu. Tapi Nabi Yusuf itu lebih memilih di penjara daripada melakukan yang nah, tapi asbab dimasukkan di dalam penjara itu, lalu kemudian Allah takdirkan satu sel dengan 2 orang ya, yang kemudian mereka berdua ini bermimpi, kemudian Nabi Yusuf takwilkan mimpinya, lalu kedua orang ini keluar, yang satunya itu menjadi pelayan raja, lalu ketika raja itu bermimpi kemudian tidak ada yang bisa menakwil, maka orang yang pernah ditakwil mimpinya sama Nabi Yusuf ini kemudian mengatakan, oh di penjara itu ada ahli takwil, kemudian dikeluarkan, kemudian belum memberikan solusi begini, akhirnya kemudian dijadikan sebagai bendahara negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah atur itu, dan itu berangkat dari satu titik, apa itu? Ketika Nabi Yusuf meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, dan diberikan bonus lagi. Tadi yang menawarkan dirinya dengan haram ini ditolak sama Nabi Yusuf, kemudian Allah datangkan dengan cara yang haram. Coba ya, itu contoh. Jadi persoalannya sekali lagi ada pada keyakinan kita. Nah, kita ini sering takut nanti kalau saya ini, saya makan apa, anak saya makan apa. Ya, padahal sekali lagi itu logikanya itu terjawab. Sebelum jadi pegawai bank makan ke tidak? Sebelum jadi penjual miras itu makan ke tidak? Makan juga. Jadi intinya, saudara-saudara sekalian, sekali lagi ini masalah keyakinan saja. Jadi itu jangan sampai kita melibatkan diri di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, sekecil apapun peranan kita di situ. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum penutup, saya juga ingin bertanya terakhir. Saya juga perempuan kan, laki-laki saya. Tadi sempat kita menyinggung tentang kita meninggalkan pertemanan yang buruk, begitu. Maka saya begini, kalau kita bertahan di pertemanan yang buruk karena kita ingin merubah teman-teman kita menjadi lebih baik. Kita tidak di pertemanan itu karena mengikuti arus ini, dan kita ingin kita ingin merubah teman-teman kita menjadi lebih baik. Begitu. Jadi apa kita tinggalkan mereka atau kita masih berkeyakinan bahwa diri ini bisa dirubah? Yuk, sudah. Banyak pengalaman seperti itu. Ada orang-orang yang berkecimpung di tengah lingkungan yang dengan alasan mau berubah, tapi yang terjadi adalah mereka yang terbawa. Jadi tugas kita itu bukan merubah orang. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Ya,
sampaikan saja. Kalau mereka tidak mendengar, tinggal. Jadi begini, pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdullah. Ada majelis ini ditangkap karena mereka minum khamar. Pemilu sudah ditangkap sini. Terus ada yang melapor begini, wahai Khalifah, di situ juga duduk si fulan, cuma dia itu tidak minum. Maka Khalifah mengatakan itu hukum lebih dulu dia itu. Campur lebih dulu. Kenapa? Karena dia menyaksikan ayat-ayat Allah itu dihinakan, kok dia masih mau duduk di situ? Itu orang-orang yang minum khamr itu, kalau sudah dikasih tahu itu haram, ini ayatnya, kok masih minum? Itu namanya mereka itu menghinakan ayat-ayat Allah. Jangan duduk bersama dengan mereka. Wala taqudu ma'ahum, jangan duduk. Sebab kalau kamu duduk bersama, kamu sudah kasih tahu mereka masih begitu, fa innakum kamu itu sama saja dengan mereka. Jadi dosanya itu bukan karena apa namanya, salahnya itu bukan karena duduk di situ. Salahnya itu karena mereka melihat ayat-ayat Allah itu dihinakan, dilecehkan. Kok masih mau bersama? Baru kasih tahu. Jadi sekali lagi, tidak ada kewajiban berubah. Tidak ada kewajiban. Kewajiban kita itu menyampaikan. Jadi jangan membebani diri dengan apa namanya sesuatu yang di luar batas kemampuan. Menurut itu banyak sekali. Kadang saya juga itu pernah lah seperti itu, datang begini. Mereka ini saudara-saudara kita ini kadang apa namanya memanfaatkan ya maksudnya kadang mereka ya oke Pak Ustadz nanti saya sholat habis itu Pak Ustadz kita ini ada ini juga ada juga di sini mereka itu tidak, jadi sulit Pak, sulit ini. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti bahwa kewajiban kita menyampaikan, bahkan begini ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga, bahkan orang yang melakukan kemungkaran itu pun tetap diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi peminum itu wajib mengingatkan sesama peminum. Tahu ini maksudnya begini. Kalau kau dengarkan kata-katanya, maka itu akan bermanfaat. Kan begitu. Kata-katanya kan bagus, toh? Jangan minum. Jadi kalau kita dengarkan apa yang dia bilang, kan bermanfaat bagi kita. Kan begitu. Sementara itu perbuatannya itu kan merusak dirinya sendiri. Kan begitu. Jadi bukan berarti. Jadi tidak boleh juga kita. Jadi kalau ada umpama pelaku maksiat yang mengingatkan kita, sholat lah. Padahal yang mengingatkan ini tidak sholat. Jangan kemudian kita mengatakan, kau dulu lah. Bukan begitu. Kalau Pak Uting dengarkan kata-katanya, maka dia akan bermanfaat sama Pak Uting. Adapun dia tidak sholat, itu yang rugi dia sendiri. Begitu cara kita memandang. Ya. Maka ketika seperti ini, contoh saja ya. Contoh saja. Bukan. Nah, jadi seperti itu anunya. Apa namanya? Pertemanan itu ya. Jadi lingkungan itu, nah di dalam Quran itu disebutkan itu ada orang yang nyangkutnya di akhirat itu adalah gara-gara teman. Ya laitani liman takhadtu fulanan khalila. Aduh, aku jadi celaka ini gara-gara si fulan ini yang aku jadikan kawan. Aku juga ikut keseret ini. Ya, lima takhadtu fulanan khalila. Aduh, kenapa dulu di dunia itu saya jadikan si fulan ini sebagai kawanku? Gara-gara dia ini aku nyangkut ini sekarang. Ya minimal kalau kita datang di situ kan kita dipanggil bersaksi. Jadi itu ada. Jadi hadirin teman itu kita ingatkan kalau sudah itu. Bukan orangnya, tapi kita. Nah, orang itu bisa berubah.
Makanya jenazah itu nanti diidentifikasi itu kalau sudah orang itu baru diidentifikasi itu kalau sudah mati. Kenapa? Karena itu identitasnya itu baru jelas. Iya toh? Jadi bukan orang. Kau benci sama saya, bukan kau yang saya benci. Perbuatanmu itu yang aku tidak suka. Kan seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah pernah mendengarkan jawaban ini. Dan karena berhubung waktu juga, kita harus mengakhiri pengajian kita untuk edisi kali ini. Demikian. Terima kasih mendapatkan semua ibrah yang telah disampaikan. Baik, buat materi maupun sebelum kita menutup kegiatan kita di pagi hari ini, saya informasikan dulu setelah pengajian ini jangan meninggalkan tempat karena kita akan ada karyawan. Baik, mari sama-sama kita menutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah. Dan Qur'atul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditunjuk sekarang supaya mempersiapkan, supaya kelihatan yang dilakukan 3 tahun ini ada hasil. Jadi kalau sudah ada kelihatan hasilnya kan bisa dievaluasi. Di grup di mengaji tidak butuh lagi. Ini kan relasi mental. Nanti jadi yang itu warga masing-masing. Kalau bisa gimana bila kalau atau digilir saja, digilir saja supaya semuanya buat ini ya, buat jadwal. yang minggu depan dari Wahyu. Kan minggu bukan. Kan minggu berikut. Oh iya ya. Sebulan sekali. Satu bulan ada persiapan. Ya, Wahyu. Bulan ya? Nanti dibaca. Jadi nanti Wahyu buat ini perintahnya nggak dikasih naik. Kalau kita satu tempat, bulan berikut. Nanti yang sini habis. Yang lagi Rizky. Ada bejam. Ada bejam. Yang dari malam itu ada tuh. Lagi makan campur 10 saja. Yang Asna yang bilang dulu sudah yang dia tuh yang lagi lihat siapa